semuanya. Saya akan mulai kegiatan ini langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga semester 5 meminta bantuan kepada ibu-ibu semua untuk memenuhi tugas perencanaan dan evaluasi program kesehatan integrasi. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, sebelum kita memasuki sesi perkenalan, saya minta semua responden, ibu-ibu semuanya, untuk bisa on cam terlebih dahulu. Monggo, ibu-ibu. Yang tidak ada kendala sinyal bisa on cam terlebih dahulu, ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Sesi makan dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Dia Ayunovita Prameswari. Pada siang hari ini saya berlaku sebagai fasilitator. Untuk selanjutnya ada co-fasilitator Mbak Hovifa, bisa berdiri. Baik, untuk selanjutnya ada notulen 1, Mbak Vidya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Widya Almirana Yusuf. Di sini saya berperan sebagai notulen 1. Selanjutnya ada notulen 2, Mbak Rizdania, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizdania Rifka Afrida sebagai notulen 2. Untuk selanjutnya ada dokumentator Mbak Elvania, persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Elvania Novitasari, di sini sebagai dokumentator. Selanjutnya ada panitia 1, Mbak Diaul, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya Diaul Kamalia Fahlevi sebagai panitia 1. Selanjutnya ada panitia 2, Mbak Alif. Baik, mungkin Mbak Alif ada kendala sinyal. Saya lanjut saja ke panitia 3, silakan Mbak Nurni. Perkenalkan, nama saya Nurna Haila Putri sebagai panitia 3. Baik, karena semua panitia sudah memperkenalkan diri, sekarang giliran ibu-ibu responden untuk memperkenalkan diri, bisa menyebutkan nama, umur, dan merawat lansia perempuan umur berapa, nggih, ibu-ibu? Dipersilakan responden 1, Ibu Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhayati, umur 20 tahun, merawat lansia umur 68. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Untuk selanjutnya, responden 2, Ibu Febi, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Febi, umur 25 tahun. Saya mengasuh lansia berumur 65 tahun. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, responden 3, apakah sudah masuk ruang Zoom? Mungkin responden 3 masih terkendala. Dilanjutkan oleh responden Ibu Iin, silakan. Baik, perkenalkan saya Iin, umur 20 tahun,
merawat lansia usia 80 tahun. Baik, untuk selanjutnya responden 5, Ibu Suryati. Monggo, Ibu. Halo, selamat siang semua. Kenalin, saya Dinda Ayu Maharani sebagai pendamping responden atas nama Ibu Suryati dengan umur 65 tahun. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya responden 6, Ibu Asmaul Hidayati. Monggo, Ibu. Saya Asmaul Hidayati, umur 48 tahun, merawat lansia umur 62 tahun. Ya, matur suwun Ibu. Selanjutnya ada responden 7, Ibu Yolanda. Silakan, Ibu. Perkenalkan, saya Yolanda, umur 23 tahun. Saya merawat lansia berusia 65 tahun. Baik, terima kasih, Ibu. Untuk selanjutnya responden 8. Sepertinya, oh ini sudah. Ya, monggo, Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri, lansia umur 79 tahun. Oke, matur suwun Ibu. Untuk selanjutnya responden 9, Ibu Rosi, dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya Kak, saya on-cam karena jaringan. Perkenalkan, nama saya Salsabila, usia 21 tahun, pendamping responden 9 Rosi Ali, lansia, umur 60 tahun. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh responden karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Metaplan pada siang hari ini. Juga saya ucapkan selamat datang di kegiatan kami pada siang hari ini. Nanti dimohon ibu-ibu semua bersedia untuk menjawab pertanyaan dalam Metaplan ini dengan cara mengetik di kolom chat. Nanti apabila ada kendala bisa langsung berbicara melalui mic di ruang Zoom ini. Jadi Metaplan kali ini kita akan mengangkat isu yaitu hipertensi pada lansia perempuan. Sebelum membacakan peraturan Metaplan ini, saya ingin menjelaskan definisi dan tujuan dari Metaplan. Metaplan sendiri ini merupakan salah satu metode untuk mengonfirmasi kebenaran masalah, menggali akar masalah, atau mencari solusi masalah dari pendapat para peserta Metaplan. Dalam Metaplan ini nanti, setiap jawaban itu dapat diterima dengan bebas, tanpa kebenaran maupun kesalahan. Tujuan dari Metaplan sendiri pada kesempatan kali ini adalah untuk mengetahui pengetahuan ibu-ibu sekalian mengenai hipertensi pada lansia perempuan. Untuk selanjutnya adalah peraturan Metaplan. Yang pertama, partisipan dimohon menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta yang tidak sedang mengutarakan pendapat dimohon mematikan mikrofon. Yang ketiga, partisipan dimohon aktif memberikan pendapat masing-masing dan sesuai dengan realita yang terjadi. Nomor 4, partisipan dimohon menjaga ketertiban dengan tidak memengaruhi dan menyalahkan pendapat partisipan lain. Yang kelima, partisipan dimohon mengutarakan pendapat dalam satu kalimat, bukan kalimat ganda atau yang memiliki makna pilihan. Dan yang keenam, semua pendapat dari partisipan akan dikumpulkan dan dikelompokkan dalam Jamboard. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan, nanti ibu-ibu dapat menjawab di kolom chat dengan cara diketik. Pertanyaan yang pertama, sebagai orang yang mempunyai keluarga lansia perempuan dengan hipertensi, apa yang ibu-ibu sekalian ketahui mengenai hipertensi? Monggo ibu-ibu bisa dijawab dengan cara diketik di kolom chat
Dan waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan adalah 3 menit. Dimulai dari sekarang. Monggo Ibu. Ini sudah ada beberapa jawaban dari ibu-ibu sekalian. Sejauh ini masih ada 4 jawaban ya. Untuk notulen 2, Mbak Rizania, monggo bisa ditulis di Jamboard untuk jawaban. Jawaban dari responden 7, kondisi tekanan darah yang tinggi, biasanya sekitar 150 bahkan lebih. Responden 5 juga menjawab, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah sebuah penyakit yang biasanya menyerang seseorang dengan tekanan darah di atas normal, yaitu 140/90 ke atas. Responden 4 juga menjawab, hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang lebih dari 140/90. Responden 2 juga menjawab, kondisi tekanan darah yang tinggi, biasanya sekitar 150 bahkan lebih. Responden 8 menjawab, hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah tinggi lebih dari 150. Responden 1 juga menjawab, ini istilah dari tekanan darah tinggi, yaitu di mana kondisi tekanan darah lebih tinggi dari tekanan darah normal. Dan yang terakhir, responden 9 menjawab, hipertensi adalah tekanan darah tinggi umumnya wajar bagi lansia. Baik, ini sudah ada 8 jawaban dari seluruh responden.
Yang ini ditambah satu lagi, ternyata ada 9 responden. Setelah ini akan ada pengelompokan jawaban yang akan dilakukan oleh co-fasilitator, yaitu Mbak Khofifa. Monggo Mbak Khofifa, waktu dan tempat saya persilakan. Permisi Mbak Khofifa. Suaranya belum masuk, Mbak. Masih belum masuk juga, Mbak Khofifa. Halo, apakah sudah masuk? Oke, sudah Mbak. Monggo Mbak Khofifa. Ya, mohon maaf, saya ulangi sekali lagi ya. Ya, yang pertama tadi ada jawaban tensi darah yang terlalu tinggi. Ini saya masukkan ke kelompok 1, apakah setuju? Halo, apakah setuju? Ya. Jawaban yang kedua yaitu kondisi tekanan darah akan lebih tinggi dari tekanan darah normal. Saya masukkan juga ke kelompok 1, apakah setuju? Setuju. Jawaban dari saya juga kelompok 1, apakah setuju? Setuju. Setuju. Yang keempat, tekanan darah tinggi yang lebih dari 140/90 mmHg. Saya masukkan ke kelompok 1, apakah setuju? Setuju. 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 Jawaban selanjutnya, kondisi tekanan darah yang tinggi biasanya sekitar 100 atau bahkan lebih. Setuju. Saya masukkan ke kelompok 1 juga. Selanjutnya, suatu kondisi ketika tekanan darah tinggi lebih dari 150. Saya masukkan ke kelompok 1, apakah setuju? Setuju. Ya. Yang selanjutnya, tekanan darah tinggi umumnya wajar bagi lansia. Saya masukkan ke kelompok 2, apakah setuju? Setuju. Lalu yang terakhir, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah sebuah penyakit yang biasanya menyerang seseorang dengan tekanan darah di atas normal, yaitu 140/90 ke atas. Saya masukkan ke kelompok 1. Apakah setuju? Setuju. Ya, untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, silakan dilanjut oleh fasilitator. Baik, terima kasih co-fasilitator. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, apa penyebab dari hipertensi? Monggo ibu-ibu sekalian bisa mengetik jawabannya di kolom chat. Dengan waktu 3 menit. Monggo. Sudah ada beberapa jawaban dari responden. Untuk yang pertama ada dari responden 4,
pola makan, stres. Selanjutnya ada dari responden 5, jawabannya terlalu banyak mengonsumsi makanan asin, banyak minum kopi, dan terlalu banyak makan daging kambing, stres, dan jarang gerak. Selanjutnya dari responden 9, banyak mengonsumsi garam, mudah marah-marah, dan banyak makan daging. Ada dari responden 1, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, seperti makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Selanjutnya ada jawaban dari responden 2, terlalu banyak konsumsi garam dan juga kopi. Ada juga jawaban dari responden 7, memiliki keluarga dengan riwayat hipertensi, kurang aktivitas fisik, banyak konsumsi garam, banyak konsumsi makanan asin. Monggo untuk responden yang lain bisa mengetik jawabannya di kolom chat nggih. Untuk responden 3, responden 6, apakah ada kendala nggih? Untuk responden 6 tidak bisa menuliskan melalui chat. Mungkin untuk responden 6 bisa on mic mawon biar nanti kita tuliskan di Jamboardnya. Monggo Ibu. Baik, ternyata sudah melalui chat personal nggih. Untuk responden 8, Bu Sri, apakah ada kendala nggih, Ibu? Oh, sampun ini ada jawaban dari Ibu Sri, jarang berolahraga dan jarang melakukan aktivitas fisik. Kurang mengonsumsi makanan yang mengandung kalium, memiliki keluarga dengan riwayat tekanan darah tinggi, menderita obesitas, sleep apnea, diabetes, atau penyakit ginjal.
Baik, karena responden 3 sedang terkendala jaringan, di sini sudah ada 8 jawaban dari ibu-ibu semuanya. Untuk selanjutnya adalah sesi pengelompokan jawaban yang akan dilaksanakan oleh co-fasilitator. Untuk Mbak Hovifah, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Saya kelompokkan untuk pertanyaan yang kedua ini sudah ada 8 jawaban. Yang pertama, penyebab dari hipertensi itu dari pola makan dan juga stres. Untuk jawaban yang pertama, saya masukkan ke kelompok 1. Apakah responden setuju? Setuju. Setuju. Selanjutnya, itu ada jawaban terlalu banyak mengonsumsi garam dan juga kopi. Karena jawaban ini sedikit berbeda, saya masukkan ke kelompok 2. Apakah responden setuju? Setuju. Yang ketiga itu ada banyak mengonsumsi garam, mudah marah-marah, dan banyak makan daging. Saya masukkan ke kelompok 2. Apakah setuju? Setuju. Yang selanjutnya ada keturunan, pola pikir, dan pola makan. Saya masukkan ke kelompok 3. Apakah setuju? Setuju. Ya, selanjutnya ada terlalu banyak mengonsumsi makanan asin, banyak minum kopi, terlalu banyak makan daging kambing, stres, dan jarang gerak. Saya masukkan ke kelompok 2. Apakah responden setuju? Setuju. Ya. Selanjutnya, ada memiliki keluarga dengan riwayat hipertensi, kurang aktivitas fisik, banyak mengonsumsi makanan asin. Saya masukkan ke kelompok 3. Apakah setuju? Setuju. Ya, saya masukkan. Yang selanjutnya yaitu sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, seperti makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Saya masukkan ke kelompok 2. Apakah responden setuju? Setuju. Setuju. Karena banyak responden setuju, saya masukkan ke kelompok 2. Yang terakhir, ada jarang berolahraga dan melakukan aktivitas fisik. Kurang mengonsumsi makanan yang mengandung kalium, memiliki keluarga dengan riwayat darah tinggi, menderita obesitas, sleep apnea, diabetes, atau penyakit ginjal. Saya masukkan ke kelompok 4. Apakah responden setuju? Setuju. Setuju. Ya, baik. Karena banyak responden setuju, saya masukkan ke kelompok 4. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan kepada fasilitator. Baik, terima kasih untuk co-fasilitator. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, tanda-tanda atau gejala apa yang dirasakan ketika mengalami hipertensi? Monggo ibu-ibu responden semuanya dapat mengetik jawaban di kolom chat dengan durasi waktu 3 menit. Monggo ibu-ibu semuanya. Baik, sudah ada jawaban dari responden 9, Ibu Rosi. Merasa tegang di bagian tengkuk kepala belakang.
Responden 2, Ibu Feby juga menjawab sakit kepala dan kepala terasa berat. Ada juga jawaban dari responden 5, Ibu Suryati. Biasanya ditandai dengan sakit kepala atau pusing. Selanjutnya, jawaban dari responden 7, Ibu Yolanda, sakit kepala dan nyeri pada otot. Ada juga jawaban dari responden 4, Ibu Iin Maliah, lansia merasa pusing, penglihatan kabur, dan mudah lelah. Selanjutnya, jawaban dari responden 1, sering pusing atau sakit kepala. Monggo ibu-ibu yang belum menjawab bisa mengetik jawabannya di kolom chat. Ini sudah ada jawaban lagi dari responden 8, Ibu Sri. Pusing, masalah penglihatan, kelelahan, serta sesak nafas. Baik, karena sudah ada 8 jawaban dari ibu-ibu semuanya. Selanjutnya adalah pengelompokan jawaban yang akan dilakukan oleh co-fasilitator. Monggo Mbak Khofifah. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Saya kelompokkan untuk pertanyaan yang ketiga ini. Jawabannya pertama itu ada kepala pusing, kepala hingga pundak terasa berat, dan sulit tidur. Untuk jawabannya pertama, saya masukkan ke kelompok 1. Apakah responden setuju? Setuju. Baik, saya lanjutkan. Jawaban yang kedua, merasa tegang di bagian tengkuk kepala belakang. Saya masukkan juga ke kelompok 1. Apakah setuju? Setuju. Yang ketiga, sakit kepala dan kepala terasa berat. Karena memiliki kesamaan jawaban, saya masukkan ke kelompok 1. Apakah setuju? Setuju. Jawabannya selanjutnya, sering pusing atau sakit kepala. Saya masukkan juga ke kelompok 1. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Yang selanjutnya, pusing, masalah penglihatan, kelelahan, dan sesak nafas. Karena di sini ada faktor penglihatan kelelahan, saya masukkan sebagai kelompok baru, yaitu kelompok 2. Apakah setuju? Setuju. Ya, nah, setuju saya masukkan ke kelompok 2. Yang selanjutnya, biasanya ditandai dengan sakit kepala atau pusing. Saya masukkan ke kelompok 1. Apakah setuju? Setuju. Baik, saya lanjutkan.
sakit kepala dan nyeri pada otot. Saya masukkan juga ke kelompok 1. Apakah setuju? Setuju. Baik. Yang selanjutnya, lansia merasa pusing, penglihatan kabur, dan mudah lelah. Di sini ada faktor penglihatan kabur, saya masukkan ke kelompok 2. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga sudah clear. Untuk pertanyaan selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Dia. Baik, karena sudah siang, jadi jangan ngantuk dulu nggih untuk ibu-ibu. Karena masih ada 2 pertanyaan lagi. Nanti untuk konsumsi bisa diambil di dapur rumah masing-masing nggih. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan nomor 4. Dari pola hidup yang telah dijalankan oleh lansia, kebiasaan manakah yang berpotensi mengakibatkan hipertensi? Monggo, ibu-ibu bisa seperti biasa bisa menjawab dan mengetik di kolom chat. Monggo, Ibu. Ya, tetap 3 menit. Semangat. Monggo. Nah, terus pertanyaan 3 apa? Pertanyaan 3 apa? Maksudnya? Ini pertanyaan berapa, Nur? Pertanyaan bilang? Hah? Baik, sudah ada beberapa jawaban dari ibu-ibu sekalian. Ada jawaban dari responden 2, Ibu Febi. Mengonsumsi kopi terlalu banyak, bahkan sehari bisa menghabiskan 3 cangkir kopi hitam, sehingga sering kesulitan tidur atau kurang tidur. Selanjutnya, jawaban dari responden 5, Ibu Suryati, makan daging kambing. Waduh. Dan makan terlalu asin. Untuk selanjutnya ada jawaban dari responden 8 dari Ibu Sri. Banyak ini ya jawabannya. Yang pertama, suka makan asin. Yang kedua, gaya hidup tidak aktif. Terus kebiasaan merokok dan suka minum minuman beralkohol. Ini juga ada jawaban dari responden 7, Ibu Yolanda. Terlalu banyak beban pikiran yang sering dipendam dan dipikirkan sendiri. Selanjutnya ada jawaban dari responden 6, Ibu Rosiali. Susah tidur. Ada pula jawaban dari responden 1, Ibu Dewi. Pola tidur yang buruk dan sering mengonsumsi minuman yang mengandung kafein. Dan ini yang terakhir ada jawaban dari responden 4, karena pola hidup yang tidak baik seperti memakan gorengan.
Oke, karena sudah terkumpul 8 jawaban, seperti biasa, selanjutnya adalah pengelompokan jawaban yang akan dilakukan oleh fasilitator. Monggo Mbak Wafifah, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Sudah ada 8 jawaban yang masuk ya. Saya kelompokkan lagi. Jawaban yang pertama, pola makan yang kurang terjaga, pola tidur tidak teratur, terlalu cemas, atau pikiran tidak tenang. Saya masukkan ke kelompok 1. Apakah seluruh responden setuju? Setuju. Setuju. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, ada jawaban makan daging kambing dan makan terlalu asin. Saya masukkan ke kelompok 2. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Ya. Yang ketiga, yaitu suka makan asin, gaya hidup tidak aktif, kebiasaan merokok, suka minum minuman beralkohol. Saya masukkan ke kelompok 3. Apakah setuju? Setuju. Selanjutnya, ada jawaban terlalu banyak beban pikiran yang sering dipendam dan dipikirkan sendiri. Saya masukkan ke kelompok 1. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Yang selanjutnya yaitu ada susah tidur. Saya masukkan ke kelompok 4. Apakah setuju? Setuju. Ya. Selanjutnya, pola tidur yang buruk dan sering mengonsumsi minuman yang mengandung kafein. Saya masukkan ke kelompok 3. Apakah setuju? Setuju. Baik, yang selanjutnya yaitu karena pola hidup yang tidak baik seperti makan gorengan. Saya masukkan ke kelompok 2. Apakah setuju? Setuju. 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 Ya, yang terakhir yaitu mengonsumsi kopi terlalu banyak, bahkan sehari bisa menghabiskan 3 cangkir kopi hitam, sehingga sering kesulitan tidur. Saya masukkan ke kelompok 4. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Baik, untuk pertanyaan keempat sudah clear, saya kembalikan ke Mbak Ayu untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Khofifah. Setelah ini pertanyaan terakhir, yaitu apa pencegahan yang telah dilakukan oleh ibu-ibu sekalian agar tekanan darah pada lansia ini tetap normal atau setidaknya tidak semakin tinggi? Monggo ibu-ibu bisa menuliskan jawabannya di kolom chat dengan waktu 3 menit. Monggo. Sudah ada beberapa jawaban dari para responden. Yang pertama ada jawaban dari responden 2. Mengurangi konsumsi kopi menjadi sehari hanya setengah cangkir kecil dan mengurangi konsumsi garam. Selanjutnya ada jawaban dari responden 6. Kurangi makan yang asin-asin, rutin olahraga, dan rajin minum air putih.
Selanjutnya ada juga jawaban dari responden 8. Ini banyak ya jawabannya. Yang pertama ada pertahankan berat badan ideal. Seperti melakukan olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Terus ada cukupi waktu tidur dan istirahat. Kelola stres dengan baik, konsumsi makanan rendah lemak dan kaya serat seperti buah dan sayuran. Terus ada batasi jumlah garam dalam makanan, tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. Ada hindari konsumsi minuman beralkohol, membatasi konsumsi minuman berkafein, menghentikan kebiasaan merokok, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan screening hipertensi secara rutin. Selanjutnya ada jawaban dari responden 4, yaitu melakukan pengecekan secara rutin, mengubah kebiasaan hidup yang lebih baik, dan mengonsumsi obat anti hipertensi. Mohon maaf untuk responden 5, Ibu Suryati, bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu deh. Terima kasih. Selanjutnya ada jawaban dari responden 5, makan timun, minum obat, atau bisa pergi ke dokter untuk konsultasi. Selanjutnya, jawaban dari responden 7, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, serta mengurangi konsumsi garam. Dan ada jawaban dari responden 1, yaitu mengonsumsi makanan yang memiliki tinggi serat dan rendah lemak. Untuk responden 3, apakah sudah mengetikkan jawaban ya di room chat? Baik, karena sudah terkumpul 8 jawaban, selanjutnya pengelompokan jawaban yang akan dilakukan oleh Mbak Hovifah selaku co-fasilitator. Monggo Mbak Hovifah. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Untuk pertanyaan yang terakhir, sudah ada 8 jawaban yang masuk.
Yang pertama yaitu makan timun, minum obat, atau bisa pergi ke dokter untuk konsultasi. Saya masukkan ke kelompok 1. Apakah respon Apakah responden setuju? Ya. Yang selanjutnya, baik. Yang selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi serta mengurangi konsumsi garam. Saya masukkan ke kelompok 2. Apakah responden setuju? Setuju. Setuju. Ya, baik. Yang selanjutnya, mengonsumsi makanan yang memiliki tinggi serat dan rendah lemak. Saya masukkan ke kelompok 2. Apakah setuju? Apakah responden setuju? Ya, setuju. Ya, baik. Saya lanjutkan. Ada olahraga rutin, cukupi waktu tidur dan istirahat, kelola stres, konsumsi makanan rendah lemak dan banyak dan kaya serat, batasi jumlah garam tidak lebih dari 1 sendok, hindari konsumsi alkohol, batasi minuman berkafein. Saya masukkan ke kelompok baru yaitu kelompok 3. Apakah responden setuju? Setuju. Setuju. Ya, baik. Saya lanjutkan. Melakukan pengecekan rutin, mengubah kebiasaan hidup yang lebih baik, dan mengonsumsi obat anti hipertensi. Saya masukkan ke kelompok baru yaitu kelompok 4. Apakah responden setuju? Setuju. Baik. Selanjutnya, kurangi makan yang asin-asin, rutin berolahraga, dan rajin minum air putih. Saya masukkan ke kelompok 3. Apakah setuju? Setuju. Baik, saya lanjutkan. Mengurangi konsumsi kopi menjadi sehari hanya setengah cangkir kecil dan mengurangi konsumsi garam. Saya masukkan ke kelompok 3. Apakah setuju? Setuju. Baik, yang terakhir, minum air kelapa, minum rebusan serai dan kunir. Jika tensi masih tetap tinggi, baru minum obat hipertensi. Saya masukkan ke kelompok 4. Apakah setuju? Setuju. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir sudah clear, saya kembalikan pada fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk fasilitator. Karena pertanyaannya sudah habis ya Ibu-Ibu sekalian, sekarang waktunya notulensi. Untuk notulen, Mbak Vidya, saya persilakan untuk membacakan notulensi dari pertanyaan dan jawaban tadi. Silakan. Baik. Terima kasih fasilitasi makan hipertensi pada lansia wanita di hari Minggu tanggal 18 September 2022 dengan responden sebanyak 8 orang. Pada pertanyaan yang pertama, sebagai orang yang mempunyai keluarga lansia wanita dengan penyakit hipertensi, apa yang Anda ketahui tentang hipertensi?
Dalam hasil metaplan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kondisi tekanan darah tinggi yang lebih dari 150 atau di atas tekanan darah normal. Dan kelompok yang kedua yaitu tekanan darah tinggi yang umumnya wajar bagi lansia. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apa penyebab dari hipertensi? Dari hasil metaplan terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, pola makan dan stres. Kelompok kedua, mengkonsumsi garam, kopi, daging kambing, dan lemak yang tinggi. Kelompok 3, keturunan dan riwayat keluarga yang hipertensi. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4, jarang beraktivitas fisik. Untuk pertanyaan yang ketiga, tanda-tanda atau gejala apa yang dirasakan ketika terjadi hipertensi? Dari hasil metaplan terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, kepala pusing, sakit, berat, nyeri otot, dan sulit tidur. Dan kelompok 2 yaitu masalah penglihatan. Selanjutnya, untuk pertanyaan keempat, dari pola hidup yang telah dijalankan oleh lansia, kebiasaan manakah yang berpotensi mengakibatkan hipertensi? Dari hasil metaplan terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, pola makan kurang terjaga, terlalu banyak beban pikiran. Kelompok yang kedua, makan daging kambing, makanan yang terlalu asin, dan makan gorengan. Kelompok yang ketiga, susah tidur dan sering mengkonsumsi kopi. Serta kelompok yang 4 yaitu gaya hidup tidak aktif, kebiasaan merokok, dan sering mengkonsumsi alkohol. Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima yaitu, apa pencegahan yang telah dilakukan agar tekanan darah pada lansia ini bisa tetap normal atau setidaknya tidak semakin tinggi? Dari hasil metaplan terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, minum obat dan pergi ke dokter. Kelompok yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, mengurangi konsumsi garam, dan mengkonsumsi makanan yang rendah lemak. Kelompok yang ketiga, melakukan olahraga rutin dan cukup tidur. Dan kelompok keempat, melakukan pengecekan rutin, minum air kelapa, dan rebusan air serai. Sekian pembacaan notulensi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk notulen telah membacakan notulensi kegiatan metaplan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi, nggih. Monggo Ibu-ibu semuanya diharapkan on cam. Monggo Ibu-ibu bisa on cam terlebih dahulu, nggih. Monggo untuk responden 2 dan responden 8. Kalau tidak ada kendala bisa on cam, nggih. Baik, karena sebagian sudah on cam, untuk yang bertugas dokumentasi, saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya, Ibu-ibu semuanya. Gaya bebas, enggak apa-apa. Ini gaya RCTI oke, nggak apa-apa. Jempolnya 2 diacungkan. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi, nggih, Ibu-ibu. Mboten napa-napa, nggih. Monggo, gaya bebas lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya Ibu-ibu sudah mau on cam. Selanjutnya adalah
doa untuk menutup kegiatan Metaplan kita pada siang hari ini. Berdoa saya persilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Saya selaku fasilitator dan perwakilan dari teman-teman kelompok 3 matkul perencanaan dan evaluasi program kesehatan mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu responden yang telah meluangkan waktu dan sudah mau berbagi pengalaman dengan kami di sini. Kami berharap dengan adanya kegiatan Metaplan ini dapat meningkatkan pengetahuan ibu-ibu sekalian, khususnya mengenai hipertensi. Sekian dari kami. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup kegiatan Metaplan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu-Ibu. Sama. Semoga sehat selalu ya semuanya. Bagi yang ada kepentingan lain bisa meninggalkan room Zoom ya, Ibu-Ibu. Terima kasih.